Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sejarah, tempat di mana masa lalu berbicara dan setiap detik sejarah mengandung makna yang mendalam. Pada episode kali ini, kita akan menyelami salah satu babak paling dramatis dan penuh pertentangan dalam sejarah dunia, Perang Salib. Sebuah rangkaian konflik yang bukan hanya soal perebutan tanah suci, tapi juga tentang ambisi, iman, pengkhianatan, dan keberanian yang melampaui batas zaman. Bayangkan sebuah dunia yang terbelah oleh keyakinan. Di barat, Eropa yang terfragmentasi, dipimpin oleh para raja dan paus yang haus akan pengaruh. Di timur, dunia Islam yang tengah berjaya, kaya akan ilmu, budaya, dan kekuatan militer. Di antara mereka, Yerusalem, kota suci yang menjadi bara konflik. Perang Salib bukan sekedar perang antar agama. Ia adalah benturan ideologi, ambisi politik, dan perebutan pengaruh antara dua peradaban besar, Kristen Eropa dan Islam Timur Tengah. Dari tahun 1095 hingga 1291, 9 ekspedisi militer besar dilancarkan, melibatkan jutaan nyawa dan membentuk ulang peta kekuasaan, budaya, dan pemikiran dunia. Yerusalem adalah kota suci bagi 3 agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Ketika dinasti Seljuk menguasai kota ini dan membatasi akses peziarah Kristen, ketegangan meningkat. Kekaisaran Bizantium yang terdesak oleh ekspansi Seljuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II. Paus melihat ini sebagai peluang untuk menyatukan Gereja Katolik Roma dan Ortodoks Timur, sekaligus memperluas pengaruhnya. Pada 27 November 1095, Paus Urbanus II mengadakan Konsili Clermont di Prancis sebagai respons terhadap permintaan bantuan dari Kaisar Bizantium Alexios I Komnenos. Dalam pidatonya yang berapi-api, Paus menyerukan umat Kristen untuk mengangkat senjata demi membebaskan tanah suci. Seruan Deus Vult pun menggema dari para hadirin, menjadi simbol persatuan dan semangat religius. Ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat Eropa mengangkat senjata. Mereka bukan hanya tentara, tapi juga petani, pengemis, bahkan anak-anak. Mereka berangkat ke timur, membawa harapan, dendam, dan ambisi. Di balik panji salib, tersembunyi pula ambisi ekonomi dan sosial. Banyak bangsawan muda, petani, dan pengangguran melihat perang salib sebagai jalan keluar dari kemiskinan dan kesempatan untuk memperoleh tanah, kekayaan, dan status. Mereka memulai perjalanan panjang dan penuh penderitaan menuju Timur Tengah. Setelah merebut kota-kota penting seperti Nicea, Dorylaeum, dan Antioquia, pasukan Salim melanjutkan perjalanan menuju Yerusalem pada awal tahun 1099. Penaklukan Yerusalem pada tahun 1099 merupakan titik klimaks dari Perang Salib pertama, sebuah ekspedisi militer yang dilancarkan oleh umat Kristen Eropa untuk merebut kembali tanah suci dari kekuasaan Muslim. Peristiwa ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga simbol religius yang membentuk sejarah hubungan antara dunia Kristen dan Islam selama berabad-abad. Namun, kemenangan tersebut juga diwarnai oleh kekerasan ekstrim dan pembantaian besar-besaran yang meninggalkan luka sejarah mendalam. Yerusalem saat itu berada di bawah kekuasaan kekhalifahan Fatimiyah. Gubernur kota, Iftikhar al-Daulah, mempersiapkan pertahanan dengan mengusir penduduk Kristen dan memperkuat benteng. Pasukan salib yang berjumlah sekitar 12.000 orang tiba di Yerusalem pada 7 Juni 1099. Mereka menghadapi tantangan besar, kekurangan air, panas ekstrim, dan pertahanan kota yang kuat. Setelah gagal dalam serangan awal, pasukan salib membangun menara pengepungan dan alat berat. Pada 15 Juli, mereka melancarkan serangan besar-besaran dari sisi utara dan barat. Godefroy dari Bouillon berhasil menembus tembok dan membuka jalan bagi pasukan lainnya. Begitu kota berhasil direbut, terjadi pembantaian besar-besaran terhadap penduduk Muslim dan Yahudi. Catatan sejarah menyebutkan bahwa darah mengalir di jalan-jalan Yerusalem, bahkan di dalam Masjid Al-Aqsa.
tentara salib membunuh tanpa pandang bulu, menganggap tindakan mereka sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Setelah penaklukan, Godefroy dari Bouillon menolak gelar Raja Yerusalem dan memilih menyebut dirinya pelindung makam suci. Kerajaan Latin Yerusalem pun didirikan sebagai entitas Kristen di Timur Tengah. Peristiwa ini juga menjadi simbol dalam narasi religius dan politik di berbagai era, digunakan sebagai pembenaran ideologis oleh kelompok-kelompok ekstremis di masa modern. Di sisi lain, penaklukan ini membuka jalur pertukaran budaya, perdagangan, dan ilmu pengetahuan antara Timur dan Barat. Penaklukan Yerusalem tahun 1099 menandai akhir dari Perang Salib Pertama dan awal dari dominasi Kristen di wilayah tersebut selama hampir 1 abad. Yerusalem direbut oleh tentara salib. Ribuan Muslim dan Yahudi dibantai. Kota suci berubah menjadi lautan darah. Tapi sejarah tak berhenti di sana. Tahun 1187, Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali Yerusalem. Penaklukan Yerusalem oleh Salahuddin Al-Ayyubi merupakan salah satu momen paling bersejarah dalam Perang Salib. Berbeda dengan penaklukan brutal oleh tentara salib pada tahun 1099, Salahuddin menunjukkan sikap yang penuh belas kasih dan toleransi terhadap penduduk kota. Ia tidak membalas dengan kekejaman. Ia izinkan gereja tetap berdiri. Ia izinkan peziarah Kristen masuk. Ia menunjukkan bahwa kemenangan sejati bukan saat musuhmu mati, tapi saat mereka mengakui keadilanmu. Peristiwa ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga simbol kepemimpinan etis dan kemanusiaan dalam sejarah dunia Islam. Yerusalem telah berada di bawah kendali tentara salib sejak tahun 1099 setelah Perang Salib Pertama. Selama hampir 1 abad, kota suci tersebut menjadi pusat kerajaan Latin Yerusalem. Namun, konflik internal dan lemahnya kepemimpinan membuat kerajaan itu rentan terhadap serangan. Salahuddin Al-Ayyubi, seorang jenderal Muslim asal Kurdi, mulai membangun kekuatan militer dan politiknya sejak menjadi wazir di Mesir pada tahun 1169. Ia menyatukan wilayah Muslim di bawah Kesultanan Ayyubiyah dan mempersiapkan strategi untuk merebut kembali Tanah Suci. Pada 4 Juli 1187, Salahuddin memimpin pasukannya dalam pertempuran Hattin melawan pasukan Kristen yang dipimpin oleh Raja Guy de Lusignan. Dalam pertempuran ini, pasukan salib mengalami kekalahan telak. Sebagian besar pasukan mereka ditawan termasuk Raja Guy dan Raimund dari Tripoli. Kemenangan ini membuka jalan bagi Salahuddin untuk merebut kota-kota penting seperti Acre, Nablus, Jaffa, dan akhirnya Yerusalem. Yerusalem saat itu dipimpin oleh Balian dari Ibelin, yang sebelumnya telah meminta izin kepada Salahuddin untuk menjemput keluarganya. Namun, karena desakan penduduk kota, Balian akhirnya memimpin pertahanan Yerusalem, meskipun jumlah pasukannya sangat terbatas. Pengepungan berlangsung selama 2 minggu. Salahuddin mengepung kota dari berbagai arah, namun tidak melakukan serangan brutal. Setelah negosiasi intensif, Balian menyerahkan kota kepada Salahuddin pada 2 Oktober 1187. Salahuddin mengizinkan penduduk Kristen meninggalkan kota dengan aman, asalkan mereka membayar tebusan. Bagi yang tidak mampu, Salahuddin membebaskan mereka secara sukarela. Penaklukan Yerusalem oleh Salahuddin menjadi contoh luar biasa dari kepemimpinan yang beretika. Ia menghormati tempat-tempat suci Kristen, tidak melakukan pembantaian, dan bahkan membebaskan ribuan budak Muslim yang sebelumnya ditawan oleh tentara salib. Sikap ini sangat kontras dengan pembantaian yang dilakukan oleh tentara salib saat mereka merebut Yerusalem pada tahun 1099. Penaklukan Yerusalem oleh Salahuddin mengubah dinamika kekuatan di Timur Tengah.
Peristiwa ini memicu Perang Salib Ketiga 1189 sampai 1192 yang dipimpin oleh tokoh-tokoh besar seperti Richard Sihatisinga, Philip Augustus, dan Frederick Barbarossa. Meskipun Yerusalem tetap berada di tangan Muslim, perang ini memperlihatkan hubungan diplomatik yang lebih kompleks antara dunia Islam dan Kristen. Perang Salib Ketiga merupakan salah satu babak paling dramatis dalam sejarah konflik antara dunia Kristen Eropa dan dunia Islam. Dipicu oleh jatuhnya Yerusalem ke tangan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187, ekspedisi ini mempertemukan dua tokoh legendaris, Richard pertama dari Inggris yang dikenal sebagai Richard the Lionheart dan Salahuddin, sang penakluk yang dihormati karena keberanian dan belas kasihnya. Pertarungan mereka bukan hanya soal pedang dan strategi, tetapi juga tentang kehormatan, diplomasi, dan kemanusiaan. Setelah Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan pasukan Kristen dalam pertempuran Hattin dan merebut Yerusalem, kekalahan ini mengguncang Eropa. Paus Gregorius ke-8 segera menyerukan Perang Salib Ketiga. Tiga raja besar Eropa menjawab panggilan, Frederick Barbarossa dari Jerman, Philip Augustus dari Prancis, dan Richard pertama dari Inggris. Namun, hanya Richard yang benar-benar menjadi tokoh sentral dalam ekspedisi ini. Richard tiba di Tanah Suci pada tahun 1191 dan bergabung dalam pengepungan kota pelabuhan Acre. Setelah pertempuran sengit, kota berhasil direbut oleh tentara Salib. Namun, ketika Salahuddin menolak membayar tebusan untuk tawanan Muslim, Richard memerintahkan eksekusi massal terhadap sekitar 2.700 tawanan Muslim. Peristiwa ini menjadi noda dalam kampanye militer Richard, meskipun secara strategis ia berhasil menguasai wilayah pesisir Palestina. Salah satu pertempuran paling menentukan adalah di Arsuf pada 7 September 1191. Salahuddin mencoba menggoyahkan formasi tentara Salib dengan serangan panah dan taktik gerilya. Namun Richard menunjukkan kepemimpinan luar biasa dengan menjaga formasi dan melancarkan serangan balasan yang memukul mundur pasukan Muslim. Meskipun Salahuddin kehilangan ribuan prajurit, ia tetap mempertahankan kendali atas Yerusalem. Setelah serangkaian pertempuran, kedua pihak menyadari bahwa kemenangan mutlak sulit dicapai. Richard mengusulkan perjanjian damai melalui pernikahan antara adik Salahuddin, Al-Adil, dan saudari Richard, Joan of England. Namun Joan menolak menikah dengan Muslim dan perjanjian gagal. Akhirnya, pada September 1192, Richard dan Salahuddin menyepakati perjanjian Yafo. Yerusalem tetap di tangan Muslim, tetapi peziarah Kristen diizinkan berkunjung dengan aman. Wilayah pesisir dari Tirus hingga Java dikembalikan kepada tentara Salib. Perang Salib Ketiga tidak berhasil merebut kembali Yerusalem, tetapi memperlihatkan bahwa perang bisa diakhiri dengan diplomasi. Richard dikenang sebagai ksatria pemberani, sementara Salahuddin dihormati bahkan oleh musuhnya karena sikap adil dan penuh belas kasih. Hubungan antara dua tokoh ini menjadi simbol bahwa bahkan dalam konflik, kehormatan dan kemanusiaan bisa tetap hidup. Perang Salib terus berlanjut, tapi semangatnya mulai pudar. Perang Salib keempat bahkan berakhir dengan penjarahan tentara Salib di kota Konstantinopel, kota Kristen. Ironi sejarah. Perang Salib keempat 1202 sampai 1204 adalah salah satu episode paling kontroversial dalam sejarah Perang Salib. Alih-alih merebut kembali Tanah Suci dari tangan Muslim, ekspedisi ini justru berakhir dengan penjarahan brutal terhadap Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium dan pusat Kristen Ortodoks. Peristiwa ini bukan hanya pengkhianatan terhadap semangat religius Perang Salib, tetapi juga menjadi titik balik yang memperdalam perpecahan antara Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur. Perang Salib keempat awalnya dirancang oleh Paus Innocentius III untuk merebut kembali Yerusalem melalui Mesir. Namun karena kekurangan dana dan pengaruh politik dari Republik Venesia, tujuan ekspedisi berubah drastis.
tentara salib berhutang besar kepada Venesia, yang kemudian memanfaatkan situasi untuk mengarahkan pasukan ke kota-kota yang menguntungkan secara ekonomi dan politik. Pada tahun 1202, tentara salib menyerang kota Zara atau Zadar, sebuah kota Kristen yang memberontak terhadap Venesia. Serangan ini sudah menimbulkan kecaman dari Paus. Namun, tragedi yang lebih besar menanti di timur. Seorang pangeran Bizantium yang diasingkan, Alexios IV Agelos, menjanjikan bantuan finansial dan dukungan militer kepada tentara salib jika mereka membantunya merebut kembali tahta dari Kaisar Alexios III. Tentara salib pun berlayar ke Konstantinopel dan berhasil menempatkan Alexios IV sebagai kaisar bersama ayahnya, Ishak II. Namun, janji-janji Alexios IV tidak terpenuhi. Ia gagal membayar utang kepada tentara salib dan kehilangan dukungan rakyat Bizantium. Pada Januari 1204, ia digulingkan dan dieksekusi oleh Alexios V Doukas yang berjanji mempertahankan kota dari serangan barat. Pada 8 April 1204, tentara salib dan pasukan Venesia melancarkan serangan besar-besaran terhadap Konstantinopel. Setelah menembus tembok kota, mereka melakukan penjarahan selama 3 hari penuh. Gereja-gereja dirusak, relik suci dicuri, warga dibantai dan diperkosa, serta bangunan bersejarah dihancurkan. penjarahan ini bukan hanya tindakan militer, tetapi juga penghinaan terhadap sesama umat Kristen. Kekaisaran Bizantium yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun runtuh, dan Kekaisaran Latin didirikan sebagai pengganti, dengan Baldwin dari Flandria sebagai kaisar. Penjarahan Konstantinopel memperdalam jurang antara gereja Katolik dan Ortodoks. Luka sejarah ini bertahan selama berabad-abad dan menjadi salah satu penyebab utama perpecahan gereja yang belum sepenuhnya pulih hingga hari ini. Kekaisaran Bizantium berhasil merebut kembali kota pada tahun 1261, tetapi sudah terlalu lemah untuk mengembalikan kejayaannya. Penjarahan tahun 1204 dianggap sebagai awal dari kemunduran Bizantium, yang akhirnya ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1453. Perang Salib adalah serangkaian ekspedisi militer yang berlangsung selama hampir 2 abad, 1095 sampai 1291, melibatkan kekuatan Kristen Eropa dan dunia Islam dalam perebutan Tanah Suci, khususnya Yerusalem. Dimulai dengan semangat religius dan seruan Deus Vult dari Paus Urbanus II, perang ini berkembang menjadi konflik politik, ekonomi, dan ideologis yang kompleks. Akhir dari Perang Salib ditandai dengan jatuhnya kota Akko atau Acre pada tahun 1291, yang menjadi benteng terakhir tentara salib di Timur Tengah. Penutupan era ini bukan hanya berakhirnya perang fisik, tetapi juga transformasi besar dalam hubungan antara Timur dan Barat. Setelah kegagalan Perang Salib ke-5 hingga ke-9, semangat religius di Eropa mulai memudar. Dukungan dari Gereja Katolik Roma melemah, dan para penguasa Eropa lebih sibuk dengan konflik internal dan ekspansi teritorial di benua mereka sendiri. Sementara itu, dunia Islam semakin solid di bawah kekuasaan Kesultanan Mamluk, yang berhasil merebut kembali wilayah-wilayah penting dari tangan tentara salib. Kota Akko, yang menjadi pusat kekuatan Kristen di timur, menjadi target utama Mamluk. Pada tahun 1291, Sultan Al-Ashraf Holil memimpin pengepungan besar-besaran terhadap kota tersebut. Pengepungan Akko berlangsung dari 4 April hingga 18 Mei 1291. Pasukan Mamluk yang berjumlah besar mengepung kota dari berbagai arah. Tentara salib yang sudah melemah secara militer dan moral tidak mampu menahan serangan. Setelah tembok kota ditembus, terjadi pertempuran sengit di dalam kota. Banyak warga Kristen melarikan diri ke pelabuhan, sementara sisanya dibantai atau ditawan. Setelah merebut kota, Mamluk menghancurkan benteng-benteng dan pelabuhan agar tidak bisa digunakan kembali oleh pasukan salib.
Dengan jatuhnya aku, seluruh wilayah yang pernah dikuasai oleh tentara salib di timur pun hilang. Faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya Perang Salib. 1. Kelelahan dan penurunan semangat di Eropa. Banyak tentara dan bangsawan mulai kehilangan motivasi religius. Perang yang panjang dan mahal tidak lagi menarik bagi generasi baru. 2. Konflik internal di Eropa. Perang antar kerajaan, perebutan kekuasaan, dan reformasi gereja mengalihkan perhatian dari ekspedisi ke timur. 3. Kekuatan dunia Islam yang semakin solid. Kesultanan Mamluk dan sebelumnya Ayyubiyah berhasil menyatukan wilayah Muslim dan membangun kekuatan militer yang tangguh. 4. Kegagalan strategi dan diplomasi tentara salib. Banyak ekspedisi yang tidak terkoordinasi, penuh konflik internal, dan gagal memahami kondisi lokal di Timur Tengah. Perang salib berakhir bukan karena satu kekalahan, tetapi karena dunia berubah. Dari semangat religius menjadi realitas politik, dari ambisi ke kelelahan, dari pedang ke diplomasi. Perang salib adalah paradoks sejarah. Ia lahir dari semangat religius, namun dipenuhi ambisi duniawi. Ia menyatukan dan memecah, membangun dan menghancurkan. Di balik panji suci, ada darah dan air mata. Di balik kemenangan, ada luka yang menganga. Tapi pertanyaannya tetap, apakah perang atas nama Tuhan benar-benar suci? Atau justru memperdalam luka? Hari ini, kita mengenang perang salib bukan untuk membangkitkan dendam, tapi untuk belajar bahwa iman tanpa kebijaksanaan bisa menjadi api, dan bahwa timur dan barat, meski berbeda, selalu terhubung oleh sejarah yang sama. Karena sejarah bukan hanya tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang belajar.